Hai guys, welcome back to my channel. Vlog kali ini adalah vlog trip honeymoon aku pergi ke Bali. Jadi hari pertama ini habis dari airport, aku langsung pergi ke Taman Safari and Marine Park Bali. Itu tiket masuknya harganya satu orang 175.000 untuk lokal. Sebetulnya di sini tuh ada beberapa show-nya juga sama kayak Taman Safari yang di Puncak. Cuma karena aku kesiangan jadi aku udah kelewat beberapa show-nya dan ada lagi tuh baru jam 4 sore. Share around 96% DNA with them. That is why they also have fingerprints like us, human. Yeah, even the female has menstruation cycle. Ya, jadi ini jenisnya orangutan Kalimantan. Ini jenis yang paling besar di Indonesia. Ada yang lebih kecil lagi, ones into the bigger one, ya, like water buffalo. Ya, jadi satwa ini sangat berbahaya ya, seperti singa dan juga harimau. Mereka karnivora. Ini bahkan rahangnya sangat kuat ya. Mereka bisa mangsa di jalur on your left side. The golden color over there that looks like deer. Yeah, we have Lechwe, smallest and the fastest antelope in the world. Can run around 70 kilometers per hour. Ya, jadi namanya Lechwe, ini seperti rusa, namanya tapi antelope ya. Sangat umum dijumpai di kawasan Afrika. Dan larinya ya, that's Sophie's baby at the back. Ya, name Corona, 3 years old. Ya, ini is a silly name. Ya, jadi kita ada dua, Sophie dan Corona, ibu dan anak ya. Ya, 117, ini bisa hidup sampai 25 tahun kurang lebih ya, bahkan bisa lebih lama. Ya, jadi mereka ini adalah singa Afrika juga, sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Ya, tapi di sini kelompoknya berbeda ya. Di sini kingnya adalah Saka. Ya, so Sumatran elephant actually the second smallest elephant in the world. So if you see this elephant is big, yeah, there is another big elephant, African elephant, twice bigger than Sumatra. Habis dari safari journey, kita juga bisa keliling-keliling buat lihat hewannya. Nah ini nih ada satu hewan lucu banget deh, dia tuh lagi tidur, tapi tidurnya bener-bener kayak hewan mati gitu, tapi dia masih nafas, udah diketok-ketok juga tetap nggak bangun, dia udah tidur pules banget ini. Dan ini ada ular, mungkin di video nggak terlalu kelihatan ya ukuran aslinya kayak gimana, tapi ini tuh aslinya bener-bener gede banget, kepalanya juga gede banget. Dan ini dia lagi ngapain ya, guling-guling gitu. Di sini ada juga tempat bermain orang utan gitu. Jadi dia main di sini dari jam berapa sampai jam 3 sore gitu kalau nggak salah. Jadi di sekitar ini banyak yang nontonin tingkahnya si orang utan ini, bener-bener lucu banget. Tuh lihat tuh. Paku. Jadi dari tadi dia tuh mau kabur keluar, tapi tuh ditarik-tarik terus sama penjaganya. Terus dia kayak melakukan berbagai cara gitu buat kabur pas penjaganya lagi nggak lihat. Nah di sini itu namanya Rainforest Trail, jadi itu juga cuma bisa satu kali masuk. Di sini itu udah termasuk tiket masuknya, jadi pas mau masuk ke sini itu tiketnya nanti diambil sama penjaganya. Nah ini katanya tuh wahana baru gitu di Taman Safari ini. Wah. Nah aku di Taman Safari yang tadi nggak terlalu lama karena emang Taman Safarinya itu nggak terlalu gede ya, nggak kayak Taman Safari yang di Puncak yang bisa sampai seharian gitu. Nah ini habis itu aku pergi ke daerah Ubud, aku mau makan nasi babi guling Pande Egi. Ini cukup terkenal ya di Ubud karena tuh enak dan harganya murah guys. Terus di sini tuh juga view-nya kayak kita makan di pinggir sawah gitu.
Ini aku pesen nasi babi guling yang biasa sama babi guling crispy sambal mata. Itu yang biasa itu tuh harganya 25.000. Kalau yang sambal mata itu 35.000 satu porsi. Dan itu bener-bener banyak, sampai kenyang banget makan ini sampai nggak habis. Nah ini nih penampakan nasi campur babi gulingnya. Kalau di daerah Ubud kalian wajib banget sih cobain babi guling Pande Egi ini. Udah murah, enak, terus tempat duduknya juga PW di samping sawah gitu. Nah, habis makan kita mau check-in hotel. Malam ini kita nginep di daerah Ubud. Kita nginep di Ubud Luwih Nature Retreat. Jadi ini tuh kayak villa cottage gitu, bukan kayak hotel ya. Jadi bener-bener di pinggir sawah. Dan masuknya itu bener-bener ke dalam gang banget. Jadi parkir mobil juga rada susah sih sebenarnya. Kebanyakan yang kesini itu bule-bule yang naik motor. Nah ini kita lagi mau dianterin ke kamarnya. Di sini sih aku lumayan rekomen ya, karena kamarnya tuh enak, terus view-nya juga sawah kayak begini. Cuma kalau malam-malam ya emang rada gelap sih, karena ini kan agak di daerah pinggiran dalam gang gitu ya. Ini semalam aku dapet harga sekitar 300.000 dan di kamarnya itu juga udah ada bathtub. Ini tuh super rekomen banget sih, kalian boleh nginep di sini dan udah include dapat breakfast juga lagi. Nah ini kamar aku, habis ini aku bakal video room tour juga. Kalau misalnya kalian yang suka alam banget, boleh nih nginep di sini. Tapi kalau misalnya kalian yang tipe yang kurang suka alam, better jangan nginep di sini. Soalnya kata penjaganya kita aja harus simpen sendalnya tuh di dalam karena suka banyak anjing yang gigitin sendalnya. Nah ini kamar mandinya nih. Oke banget sih menurut aku dengan harga 300.000 tapi dapat fasilitas kayak begini. Good morning guys, ini udah hari kedua aku di Bali. Pagi ini kita rencananya mau rafting. Itu harus kumpul di meeting point jam 9.30. Jadi ini pagi-pagi kita udah check out, udah siap pakai baju buat rafting juga. Dan kita breakfast di restoran hotel. Di sini itu sistem breakfastnya, jadi kita pesen dulu H-1 mau menu apa. Ada menu Indonesian, itu nasi goreng sama bakmi goreng. Dan menu western kayak American breakfast gitu. Ini aku pesen yang Indonesian, satu nasi goreng, satu bakmi goreng. Aku udah booking buat paket raftingnya itu di Graha Rafting. Itu aku dapat harga lagi diskon satu orang 180.000. Setahu aku harga aslinya itu 250.000. Karena ini aku berdua, jadinya aku digabung sama peserta lain. Ada 3 orang peserta lain, jadi satu perahu itu kita berlima. Sebenarnya kalau mau fullnya itu satu perahu itu 6 orang sama satu pemandunya, jadi total 7 orang. Ini aku raftingnya di Sungai Ayung. Jadi Sungai Ayung ini cocok banget buat pemula. Sebenarnya dulu aku udah pernah, cuma cowok aku belum pernah, jadinya kita tetap pilih di Sungai Ayung. Ada sungai satu lagi sebenarnya namanya Telaga Wajah. Itu katanya lebih ekstrim karena tuh dia lebih curam. Jadi kalau kita naik yang Telaga Wajah itu nggak perlu ngedayung karena arusnya udah kenceng. Nah di samping Sungai Ayung tuh ada batu-batu yang diukir sama warga setempat. Itu tuh gambar prasejarah cerita Rama dan Sinta katanya. Ini kita berhenti di spot air terjun yang paling gede, terus kita foto-foto dulu di sini. Setengah perjalanan ini kita lagi istirahat di warung di pinggir-pinggir sungai.
Kalau misalnya kita nggak bawa uang, kita bisa bayar di atas ya. Jadi nanti penjualnya itu kasih bon ke pemandunya. Cuma hati-hati banget kalau misalnya beli makanan atau minuman di sini, itu tuh harganya super duper mahal. Kayak aku beli kopi sasetan aja, itu harga 30.000. Kalau mau beli pop mie itu harganya 50.000. Sebenarnya habis rafting itu di paketnya udah include makan siang. Cuma kita mau cobain makan siang juga di warung Kayana ini. Jadi ini tuh restoran iga, kayak ada steaknya juga. Dan di sini tuh terkenal karena dia tuh enak dan murah. Dan ternyata tuh emang bener. Aku kan pesen 2 menu, satu tuh iga, itu harganya 45.000 yang medium. Yang kayak gini nih iganya, satu lagi itu pork chop, itu harganya 50.000 kayak gini. Dan menurut aku iganya tuh super duper rekomen karena enak, murah dan worth it banget. Abis makan siang di warung Kayana, ini aku pergi ke air terjun Leke-Leke. Nah, jadi di sini tiket masuknya satu orang itu 25.000 buat lokal. Di sini aku tanya ke penjaganya, katanya jalan kaki ke dalam itu 15 menit ke air terjunnya. Tapi ini nggak 15 menit guys. Itu jauh banget. Terus harus naik turun jalanan yang tanah doang gitu, terus licin banget. Ini mungkin aku turun 30 menit ada kali. Dan udah capek habis naik turun rafting, karena rafting yang sebelumnya itu juga naik turun kayak begini juga. Pas balik dari rafting itu naik tangga tinggi banget juga, udah kepegel. Terus kita ke air terjun Leke-Leke ini yang kayak begini. Di video ini sih masih mending ya, ada yang lurus-lurusnya gitu di bawah-bawahnya. Pas udah mau nyampe air terjun itu tuh lebih parah lagi jalanannya. Nah akhirnya setelah sekian purnama aku nyampe juga nih di air terjunnya. Kalau misalnya kalian mau kesini better pikir 2 kali sih, karena ini turunnya lumayan jauh dan baliknya juga harus lewat jalan yang sama. Pas aku kesini sih kebanyakan bule ya yang turun ke bawah sini. Dan mereka tuh mau foto yang naik ke atas batunya itu tuh. Sebenarnya kita tuh ke air terjun Leke-Leke karena itu searah juga sama tempat nginep kita. Jadi kita tuh hari ini mau glamping di daerah Tabanan. Kita nginep di Richland Bali. Jadi Richland Bali ini itu tuh glamping, depannya tuh langsung danau gitu. Cuma pas aku check in itu tuh dibilang kayak lagi under construction gitu karena beberapa hari sebelumnya tuh banjir. Jadi depan kamar kita tuh isinya tanah merah, bukan rumput-rumput. Harusnya tuh isinya rumput. Aku nginep di sini itu pilih tipe kamar yang paling bagus. Itu harganya kalau nggak salah 660-an ribu gitu. Udah dapat 1 kali snack sore, pisang goreng, kopi atau teh, sama dapat breakfast. Jadi di sini glampingnya itu ada yang kamar mandi dalam sama kamar mandi di luar yang kayak sharing bathroom gitu. Nah ini aku pilihnya kamar mandi dalam. Di sini malam-malam terus ke subuh itu tuh bener-bener dingin banget, parah. Dan di kamarnya tuh gak ada heater. Walaupun kita udah bener-bener tutup semua glampingnya ini, udah kita tutup raput, tetap aja dinginnya tuh bener-bener masuk ke dalam. Nah ini nih room tour kamar kita. Jadi tuh ada TV, ada Netflixnya juga. Nanti bakal dikasih tahu passwordnya sama orang resepsionisnya. Nah terus ada toiletnya juga tuh tadi di dalam resleting yang itu.
Nah ini aku lagi minum welcome drinknya. Di sini sih PW banget sih kalau misalnya udah nginep di sini. Kalau bisa datangnya sore, jangan pas udah gelap. Soalnya kalau gelap udah gak kelihatan apa-apa. Cuma wajib banget bawa baju dingin karena di sini aku bener-bener gak bawa jaket sama sekali dan bener-bener super sengsara, super kedinginan banget. Nah ini suasana pas udah mau malam, abis sunset gitu. Nah malam-malam kita pesen paket barbecue. Jadi mereka tuh nyediain paket barbecue yang chicken sama beef buat paket 2 orang, udah include dapet nasi. Itu tuh yang chicken harganya 150.000, kalau yang beef itu harganya 200.000. Nah itu dapet sate-satean, sosis kayak begini juga. Dan ini tuh porsinya banyak, cukup banget buat 2 orang. Di hotel ini tuh kayak pelihara 2 kucing gitu. Dan kucingnya tuh bener-bener gangguin kita pas lagi makan. Pas lagi makan malam, terus makan besoknya juga dia tetap gangguin kita juga. Bahkan dia tuh masuk ke dalam kamar, terus malah tidur di ranjang kita di atas selimut. Mungkin karena dia kedinginan banget kali. Ini breakfast kita udah dianterin, jadi sistemnya itu kita pesen breakfastnya udah dari kemarin, udah ditanyain mau apa. Nah kita berdua pesen yang American breakfast. Jadi breakfastnya dianterin di depan kamar gitu. Nah ini lagi-lagi pas kita lagi makan, kucingnya bener-bener gangguin naik-naik ke atas bangku. Dan kakinya tuh kotor banget, habis nginjek-nginjek tanah merah. Nah ini kucingnya malah masuk, terus langsung naik ke atas kasur, terus langsung tidur. Dan dia bener-bener tidurnya pules banget. Aku mau bangunin juga gak tega sebenarnya, cuman dia kotor. Abis itu kita mau OTW balik ke Nusa Dua dari Tabanan. Ini perjalanan cukup jauh, sekitar 2 jam. Cuma kita bakal mampir sih nanti di restoran itu di Desa Kopi Bali. Di sini kita cuma ngopi-ngopi sama ngemil snack doang. Di sini tuh sebenarnya tempatnya luas, bagus, PW. Terus depannya ada sawah juga. Pokoknya yang kayak alam banget gitu deh. Cuma pas kita datang tuh bener-bener sepi banget. Padahal tuh tempatnya gede dan enak juga gitu. Kalau misalnya kalian lagi di daerah Tabanan, wajib banget sih mampir ke cafe ini. Range harga makanan sama minumannya itu dari 30.000 sampai 50.000 lah kira-kira. Abis dari sini kita mampir dulu ke daerah Kuta karena kita mau makan sate babi bawah pohon. Nah ini harganya satu porsi itu 30.000. Abis ini aku gak ngevlog banyak soalnya tuh lagi buru-buru. Kita tuh mau photoshoot
di pantai Gunung Payung. Nah ini tuh kita udah nyampe, jadi tiket masuknya itu satu orang 15.000, itu udah include antar jemput shuttle sama dapat air minum. Tapi itu hanya berlaku buat weekdays ya guys. Kalau misalnya weekend itu harganya tuh kalau nggak salah 25.000 katanya. Nah ini aku spill beberapa hasil photoshoot kita di pantai Gunung Payung. Hasilnya bagus-bagus banget dan aku super suka sama tone warnanya juga. Ini malamnya karena kita nggak tahu udah mau kemana, jadinya kita jalan-jalan aja di daerah Legian. Ini kita lagi beli yogurt, beli random yogurt aja sih. Ini harganya 50.000, dapat 3 topping. Nah ini besokan paginya, karena dari hotel kita nggak ambil breakfast, emang sengaja karena kita mau makan di Dobil ini, babi guling Dobil. Kalau menurut aku ini adalah babi guling yang terenak di Bali yang pernah aku coba. Habis makan pagi ini, kita pergi ke Krishna buat beli oleh-oleh, cuma aku nggak ngevlog. Ini aku udah di bandara karena mau flight ke Labuan Bajo. Vlog Labuan Bajo udah aku upload duluan ya sebelum vlog ini. Oke guys, thank you for watching. Segitu aja trip honeymoon Bali aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog. Bye!